Selamat menonton, dan jangan lupa di-subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Dimanapun kita berada, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu tetap semangat. Berjumpa lagi kita di kanal YouTube Ana Abrori Channel. Di dalam video kali ini kita akan memulai dan melanjutkan belajar kita mengenai soal-soal seleksi calon pegawai negeri sipil maupun seleksi P3K tahun 2023, yang meliputi soal kompetensi bidang untuk formasi jabatan, peneliti ahli pertama. Dengan tema, Kode Etik Peneliti, 3 Pilar Etika. Soal-soal yang akan kita bahas di dalam video kali ini merupakan penjabaran dari kisi-kisi yang dibuat oleh Panitia Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil tahun 2023. Untuk itu mari kita awali belajar kita dalam video kali ini dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Kita masuk dengan soal yang pertama. Soal 1. Dalam konteks penelitian ilmiah, etika merupakan hal yang penting untuk diperhatikan karena A. Melibatkan ketepatan dan kejujuran dalam pengumpulan data. B. Dapat mempengaruhi hasil penelitian secara keseluruhan. C. Menentukan otoritas dan reputasi peneliti. D. Semua jawaban di atas benar. Jawaban D. Semua jawaban di atas benar. Pembahasan, etika dalam penelitian ilmiah sangat penting karena melibatkan ketepatan dan kejujuran dalam mengumpulkan data, serta dapat mempengaruhi hasil penelitian secara keseluruhan. Selain itu, etika juga menentukan otoritas dan reputasi peneliti. Soal 2. Seorang peneliti menemukan sebuah data yang mengindikasikan hasil penelitian yang bertentangan dengan hipotesis awal. Dalam situasi seperti ini, peneliti sebaiknya melakukan tindakan berikut, kecuali A. Melakukan kembali penelitian dengan metode yang sama. B. Menganalisis dan mengevaluasi hasil penelitian dengan hati-hati. C. Menjelaskan temuan yang bertentangan dengan hipotesis awal di dalam laporan penelitian. D. Membuat kesimpulan yang berbeda dengan hipotesis awal berdasarkan temuan baru. Jawaban A. Melakukan kembali penelitian dengan metode yang sama. Pembahasan, jika peneliti menemukan hasil penelitian yang bertentangan dengan hipotesis awal, sebaiknya peneliti tidak melakukan penelitian kembali dengan metode yang sama. Sebaliknya, peneliti sebaiknya menganalisis dan mengevaluasi hasil penelitian dengan hati-hati, menjelaskan temuan yang bertentangan dengan hipotesis awal di dalam laporan penelitian, serta membuat kesimpulan yang berbeda dengan hipotesis awal berdasarkan temuan baru. Soal 3. Seorang peneliti sedang menjalankan penelitian dengan menggunakan sampel manusia. Dalam hal ini, hal yang perlu diperhatikan oleh peneliti adalah A. Menjamin kerahasiaan data dan privasi peserta penelitian. B. Memberikan kompensasi finansial kepada peserta penelitian. C. Meminta izin secara tertulis kepada peserta penelitian. D. Semua jawaban di atas benar. Jawaban D. Semua jawaban di atas benar. Pembahasan, dalam penelitian dengan menggunakan sampel manusia, peneliti perlu memperhatikan beberapa hal penting. Peneliti harus menjaga kerahasiaan data dan privasi peserta penelitian, memberikan kompensasi finansial jika ada, serta meminta izin secara tertulis kepada peserta penelitian. Soal 4. Dalam penelitian ilmiah, plagiaris, penjiplakan, diartikan sebagai A. Menggunakan data hasil penelitian orang lain tanpa memberikan sumber referensi yang jelas. B. Menggunakan teori atau pendekatan yang sudah ada tanpa memberikan kredit kepada peneliti asli. C. Mengutip kutipan langsung tanpa memberikan tanda petik. D. Menulis ulang hasil penelitian orang lain secara keseluruhan dan merubah kata-kata. Jawaban A. Menggunakan data hasil penelitian orang lain tanpa memberikan sumber referensi yang jelas. Pembahasan, plagiarisme dalam penelitian ilmiah diartikan sebagai menggunakan data hasil penelitian orang lain tanpa memberikan sumber referensi yang jelas. Plagiarisme juga bisa terjadi jika menggunakan teori atau pendekatan yang sudah ada tanpa memberikan kredit kepada peneliti asli, mengutip kutipan langsung tanpa memberikan tanda petik, atau menulis ulang hasil penelitian orang lain secara keseluruhan dan merubah kata-kata. Soal 5. Dalam penelitian ilmiah, konflik kepentingan, conflict of interest, dapat terjadi ketika A. Peneliti menerima dana penelitian dari perusahaan yang memiliki manfaat langsung dari hasil penelitian. B. Peneliti menjadi anggota dewan direksi perusahaan yang menjalankan penelitian yang berkaitan dengan bidangnya.
C. Peneliti memiliki saham di perusahaan yang memiliki kepentingan langsung dengan hasil penelitiannya. D. Semua jawaban di atas benar. Jawaban D. Semua jawaban di atas benar. Pembahasan, konflik kepentingan dalam penelitian ilmiah dapat terjadi jika peneliti menerima dana penelitian dari perusahaan yang memiliki manfaat langsung dari hasil penelitian, menjadi anggota dewan direksi perusahaan yang menjalankan penelitian yang berkaitan dengan bidangnya, atau memiliki saham di perusahaan yang memiliki kepentingan langsung dengan hasil penelitiannya. Soal 6. Seorang peneliti menemukan sebuah artikel yang sangat relevan dengan penelitiannya, namun artikel tersebut hanya dapat diakses melalui langganan berbayar. Dalam situasi ini, peneliti harus A. Mengakses artikel tersebut melalui langganan berbayar. B. Mengabaikan artikel tersebut dan mencari referensi lain yang dapat diakses secara gratis. C. Mengajukan permohonan kepada institusi tempat peneliti bekerja untuk membiayai akses ke artikel tersebut. D. Semua jawaban di atas benar. Jawaban C. Mengajukan permohonan kepada institusi tempat peneliti bekerja untuk membiayai akses ke artikel tersebut. Pembahasan, jika seorang peneliti menemukan artikel yang sangat relevan tetapi hanya bisa diakses melalui langganan berbayar, peneliti sebaiknya mengajukan permohonan kepada institusi tempatnya bekerja untuk membiayai akses ke artikel tersebut. Ini penting untuk memastikan peneliti memiliki akses ke sumber daya yang diperlukan dan mencegah plagiat. Soal 7. Dalam penelitian ilmiah, data yang relevan dan penting yang diperoleh dari penelitian lain seharusnya A. Ditulis ulang tanpa mengutip penulis aslinya. B. Diberikan kredit dengan cara mengutip penulis aslinya. C. Digunakan tanpa memberikan referensi sama sekali. D. Diabaikan karena penelitian lain sudah memberikan data yang cukup. Jawaban B. Diberikan kredit dengan cara mengutip penulis aslinya. Pembahasan, data relevan dan penting yang diperoleh dari penelitian lain seharusnya diberikan kredit dengan cara mengutip penulis aslinya. Ini penting untuk menghormati dan mengakui kontribusi peneliti lain dalam perkembangan pengetahuan. Soal 8. Seorang peneliti dalam sebuah penelitian menggunakan hewan percobaan. Dalam hal ini, peneliti perlu memperhatikan hal-hal berikut, kecuali A. Mengevaluasi apakah penggunaan hewan percobaan merupakan pilihan yang etis dan alternatif lain sudah dipertimbangkan. B. Memperhatikan kesejahteraan hewan percobaan selama penelitian berlangsung. C. Mendapatkan izin tertulis dari pemilik hewan percobaan sebelum menggunakannya dalam penelitian. D. Mengabaikan etika penggunaan hewan percobaan karena tujuan penelitian lebih penting. Jawaban D. Mengabaikan etika penggunaan hewan percobaan karena tujuan penelitian lebih penting. Pembahasan, seorang peneliti yang menggunakan hewan percobaan perlu memperhatikan beberapa hal, termasuk mengevaluasi apakah penggunaan hewan percobaan merupakan pilihan yang etis dan mempertimbangkan alternatif lain, memperhatikan kesejahteraan hewan percobaan selama penelitian berlangsung, serta mendapatkan izin tertulis dari pemilik hewan percobaan sebelum menggunakannya dalam penelitian. Mengabaikan etika penggunaan hewan percobaan karena tujuan penelitian lebih penting tidak dianjurkan. Soal 9. Seorang peneliti memperoleh dana penelitian dari sebuah perusahaan swasta yang memiliki kepentingan langsung dengan hasil penelitiannya. Dalam situasi ini, peneliti sebaiknya A. Menerima dana dan melanjutkan penelitian sebagaimana mestinya. B. Menolak dana tersebut dan mencari sumber dana lain. C. Mengubah temuan penelitiannya agar lebih sesuai dengan kepentingan perusahaan. D. Melaporkan konflik kepentingan tersebut kepada pihak yang berwenang. Jawaban D. Melaporkan konflik kepentingan tersebut kepada pihak yang berwenang. Pembahasan, jika seorang peneliti memperoleh dana penelitian dari perusahaan yang memiliki kepentingan langsung dengan hasil penelitiannya, peneliti sebaiknya melaporkan konflik kepentingan tersebut kepada pihak yang berwenang. Melakukan tindakan yang dapat mempengaruhi hasil penelitian agar lebih sesuai dengan kepentingan perusahaan atau menerima dana tanpa melaporkan konflik kepentingan adalah tindakan yang tidak etis. Soal 10. Seorang peneliti telah menyelesaikan penelitiannya dan siap untuk menerbitkan hasilnya dalam sebuah jurnal ilmiah. Sebelumnya, peneliti menandatangani perjanjian kerahasiaan dengan pihak tertentu yang memiliki kepentingan dengan hasil penelitian. Dalam situasi ini, peneliti sebaiknya A. Menerbitkan hasil penelitiannya tanpa memberikan informasi tentang perjanjian kerahasiaan kepada editor jurnal.
B. Menyampaikan informasi tentang perjanjian kerahasiaan kepada editor jurnal sebelum menerbitkan hasil penelitian. C. Mengabaikan perjanjian kerahasiaan dan menerbitkan hasil penelitian tanpa ada masalah. D. Mengutip hasil penelitian tersebut tanpa memberikan sumber referensi kepada pihak yang memiliki kepentingan. Jawaban B. Menyampaikan informasi tentang perjanjian kerahasiaan kepada editor jurnal sebelum menerbitkan hasil penelitian. Pembahasan, jika seorang peneliti telah menandatangani perjanjian kerahasiaan dengan pihak tertentu yang memiliki kepentingan dengan hasil penelitian, peneliti perlu menyampaikan informasi tentang perjanjian kerahasiaan kepada editor jurnal sebelum menerbitkan hasil penelitian. Ini penting untuk menjaga integritas dan transparansi dalam publikasi ilmiah. Soal 11. Dalam penelitian ilmiah, peneliti diharapkan untuk A. Menyembunyikan atau mengabaikan data yang tidak mendukung hipotesis awal. B. Menyajikan data secara selektif untuk mendukung hipotesis awal. C. Mengutip penelitian lain tanpa memberikan kredit kepada penulis aslinya. D. Melakukan analisis data dengan jujur dan objektif, termasuk data yang tidak mendukung hipotesis awal. Jawaban D. Melakukan analisis data dengan jujur dan objektif, termasuk data yang tidak mendukung hipotesis awal. Pembahasan, dalam penelitian ilmiah, peneliti diharapkan untuk melakukan analisis data dengan jujur dan objektif, termasuk data yang tidak mendukung hipotesis awal. Tidak dianjurkan untuk menyembunyikan atau mengabaikan data yang tidak mendukung hipotesis atau menyajikan data secara selektif hanya untuk mendukung hipotesis. Soal 12. Dalam penelitian ilmiah, peneliti diharapkan untuk A. Menghindari kolaborasi dengan peneliti lain. B. Mempublikasikan hasil penelitian dalam jumlah yang terbatas. C. Membagikan data mentah dan metode penelitian kepada sesama peneliti. D. Menjaga hasil penelitian agar tidak diketahui oleh peneliti lain. Jawaban C. Membagikan data mentah dan metode penelitian kepada sesama peneliti. Pembahasan, dalam penelitian ilmiah, peneliti diharapkan untuk membagikan data mentah dan metode penelitian kepada sesama peneliti. Ini penting untuk memastikan transparansi, replikasi, dan perkembangan pengetahuan dalam komunitas ilmiah. Menghindari kolaborasi, membatasi publikasi, atau menjaga hasil penelitian agar tidak diketahui oleh peneliti lain tidak dianjurkan dalam etika penelitian. Soal 13. Seorang peneliti mendapatkan hasil yang signifikan dalam penelitiannya yang berpotensi memiliki dampak besar dalam bidangnya. Dalam situasi ini, peneliti sebaiknya A. Menunda publikasi hasil penelitian hingga menyelesaikan penelitian yang sedang berjalan. B. Menerbitkan hasil penelitian segera agar dapat diakses oleh komunitas ilmiah secara cepat. C. Menjual hasil penelitian kepada perusahaan yang tertarik. D. Menggunakan hasil penelitian untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Jawaban B. Menerbitkan hasil penelitian segera agar dapat diakses oleh komunitas ilmiah secara cepat. Pembahasan, jika seorang peneliti mendapatkan hasil penelitian yang signifikan dan berpotensi memiliki dampak besar dalam bidangnya, peneliti sebaiknya menerbitkan hasil penelitian segera agar dapat diakses oleh komunitas ilmiah secara cepat. Menunda publikasi, menjual hasil penelitian, atau menggunakan hasil penelitian untuk keuntungan pribadi tidak dianjurkan. Soal 14. Seorang peneliti melakukan penelitian yang melibatkan partisipasi sukarela dari manusia. Dalam hal ini, peneliti harus melakukan tindakan berikut, kecuali A. Memberikan informasi yang jelas dan memadai kepada partisipan penelitian tentang tujuan, prosedur, dan risiko potensial. B. Memastikan partisipan penelitian memberikan persetujuan secara tertulis sebelum terlibat dalam penelitian. C. Memberikan insentif finansial kepada partisipan penelitian sebagai bentuk apresiasi. D. Melindungi kerahasiaan identitas dan data partisipan penelitian. Jawaban C. Memberikan insentif finansial kepada partisipan penelitian sebagai bentuk apresiasi. Pembahasan, jika seorang peneliti melakukan penelitian yang melibatkan partisipasi sukarela dari manusia, peneliti harus memberikan informasi yang jelas dan memadai kepada partisipan penelitian tentang tujuan, prosedur, dan risiko potensial. Peneliti juga perlu memastikan partisipan penelitian memberikan persetujuan secara tertulis sebelum terlibat dalam penelitian, serta melindungi kerahasiaan identitas dan data partisipan penelitian.
Memberikan insentif finansial kepada partisipan penelitian bukanlah tindakan yang dikhususkan dalam etika penelitian. Soal 15. Seorang peneliti menemukan sebuah studi yang sangat relevan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Namun, studi tersebut telah diakui sebagai plagiat oleh komunitas ilmiah. Dalam situasi ini, peneliti sebaiknya A. Mengabaikan informasi tentang plagiat tersebut dan menggunakan hasil studi tersebut dalam penelitiannya. B. Melaporkan kejadian plagiat tersebut kepada editor jurnal terkait dan mencari studi lain yang relevan. C. Mengutip hasil penelitian tersebut tanpa memberikan sumber referensi kepada penulis aslinya. D. Menghapus informasi tentang studi tersebut dari laporan penelitian dan tidak menyebutkannya. Jawaban B. Melaporkan kejadian plagiat tersebut kepada editor jurnal terkait dan mencari studi lain yang relevan. Pembahasan, jika seorang peneliti menemukan sebuah studi yang relevan tetapi telah diakui sebagai plagiat oleh komunitas ilmiah, peneliti sebaiknya melaporkan kejadian plagiat tersebut kepada editor jurnal terkait dan mencari studi lain yang relevan. Menggunakan hasil studi yang terbukti plagiat dapat merusak integritas penelitian dan tidak dianjurkan dalam etika penelitian. Oke, baiklah teman-teman semuanya. Sampai di sini belajar kita di dalam video kali ini, kita akan melanjutkan belajar kita di dalam video-video selanjutnya. Bagi teman-teman yang menginginkan buku panduan yang lebih lengkap bagi seluruh formasi baik CPNS maupun P3K terbaru tahun 2023 sesuai kisi-kisi yang dikeluarkan oleh Panselnas Kemenpan RB Republik Indonesia. Karena buku ini hanya terbatas dan tidak dijual bebas, maka bagi teman-teman yang berminat dapat membuka link deskripsi dalam video ini. Semoga video ini dapat bermanfaat dan dapat menambah wawasan keilmuan kita dan salam sukses untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.